Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16 berkata, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Saudara, di bagian pertama ayat tadi dikatakan bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ayat ini sepertinya memberikan kunci kelepasan dan pemulihan, yaitu dengan cara saling mengampuni. Artinya, tanpa pengampunan, kita tidak akan menerima kesembuhan dan pemulihan. Sebuah kisah menceritakan betapa pentingnya sebuah pengampunan agar dapat menerima pemulihan dan kelepasan. Seorang nenek yang tinggal di California mempunyai seorang menantu laki-laki yang sangat jahat. Selama bertahun-tahun, menantunya ini bersikap kejam terhadap anak perempuannya dan cucu-cucunya. Keluarganya sangat menderita karena perbuatan menantunya itu. Selama itu, nenek Kristen yang baik ini berdoa dengan tekun, tetapi tidak melihat hasil apapun dari doanya. Suatu malam, ia menghadiri sebuah ibadah yang dipimpin oleh seorang pendeta yang bernama Joy Damson. Hamba Tuhan ini berbicara tentang pentingnya mengampuni orang-orang yang telah melukai hidup kita. Pendeta Joy Damson juga mengatakan pentingnya mendoakan orang-orang yang melukai kita dengan penuh kasih. Kita tidak bisa membenci seseorang sambil kita mendoakan perubahan orang itu. Itu artinya jika kita rindu melihat perubahan dan terobosan dari orang-orang yang kita doakan, maka mulailah dengan mengasihinya. Mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta Joy Damson itu, nenek tersebut tersungkur di bawah kaki Tuhan. Ia memohon belas kasihan kepada Allah karena selama ini dia telah menyimpan kemarahan, kebencian kepada menantunya tersebut. Nenek itu sadar bahwa ia tidak bisa terus-menerus terpenjara oleh perasaan marah, benci, dan dendam yang selama ini tersimpan di dalam hatinya. Sebelum engkau melepaskan semuanya itu, engkau akan tetap terpenjara dan engkau tidak akan pernah melihat mukjizat apapun di dalam hidupmu. Demikianlah pendeta Joy Damson menyampaikan firman Tuhan malam itu. Saat ia pulang, tepat pukul 11.30 malam, ia berlutut di hadapan Allah. Dia memohon pengampunan dan mulai melepaskan pengampunan juga kepada menantunya itu. Ia juga mulai mengatakan kata-kata berkat kepada menantunya dan kata-kata penuh kasih, menyebut nama menantunya secara berulang-ulang dan mengatakan, "Aku mengasihimu." Esok paginya, nenek itu dikejutkan oleh kedatangan menantunya laki-laki itu ke rumahnya. Hal itu tidak pernah diduganya sejak menantunya laki-laki itu pergi meninggalkan rumah beberapa waktu yang lalu. Menantunya itu menceritakan bahwa sejak pukul 11.30 malam tadi, dia masih dikuasai oleh dosa-dosa masa lalu. Namun demikian, ada satu kuasa yang menggetarkan jiwanya sehingga dia menyesali dosa-dosanya dan menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Ia sadar bahwa selama ini dia tidak berlaku baik kepada istri dan anak-anaknya. Oleh sebab itu, dia berlutut di bawah kaki nenek itu
mohon pengampunan dan belas kasihan atas dosa-dosanya selama ini kepada istri dan anak-anaknya. Tak hanya itu, ia kemudian menghampiri istri dan anak-anaknya, berlutut di bawah kaki mereka, mohon belas kasihan dan pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang selama ini ia lakukan. Nenek itu tidak pernah menyangka sama sekali bahwa hal itu akan terjadi. Namun semuanya itu dimulai ketika ia mulai mengasihi menantunya itu dan melepaskan segala dendam dan kemarahan yang selama ini mengikat dirinya. Sungguh luar biasa kejadian itu, dan semua itu terjadi karena si nenek itu mau mempraktekkan firman Tuhan yang ia dengar. Saudaraku, kita seringkali rindu mengalami hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa seperti yang dialami oleh nenek itu. Namun sayangnya banyak di antara kita yang tidak mengalami karena kita tidak mempraktekkan firman Allah. Ketika firman Allah mengatakan agar kita mengampuni, agar kita mengasihi, kita seringkali mengabaikannya dan menganggap sebagai sesuatu yang tidak penting. Padahal dengan mempraktekkan firman Tuhan itu, kita sedang mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat di dalam hidup kita, seperti yang dialami oleh nenek itu. Oleh sebab itu, saudaraku, melalui firman Tuhan ini, mari kita belajar untuk mempraktekkan firman Allah agar kita dapat melihat kuasa di dalamnya yang dapat kita alami dalam hidup kita sehari-hari, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan pujian dan syukur atas anugerah-Mu. Firman Tuhan yang kami dengar sungguh sangat menguatkan kami semua, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Ajari kami untuk senantiasa mendengar dan mempraktekkan firman ini, sehingga kami dapat melihat kuasa-Nya di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kehidupan di dunia tak semuanya indah, terkadang tak mengerti semua yang terjadi. Di saat tak berdaya, ku berharap padanya. Tak pernah dibiarkan yang percaya padanya. Yesus jawabanku, Yesus jawabanku saat tiada jalan, hanya Kau jawabanku. Yesus jawabanku, Yesus jawabanku, Yesus ku percaya.